subrek. Mas Ashidi Inhasha Kashida. 5, 4, 3, 2, 1, and open the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kena Kali Channel. Nah, di video kali ini kita akan mendengarkan seorang kiai sepuh yang akan menguak fakta sejarah bangsa Indonesia dan tokoh-tokoh yang berpengaruh di Nusantara diacak-acak oleh kaum Ba'alawi. Nah, langsung saja kita simak videonya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Amma ba'd. Yang kami muliakan, ingkang kula muliakan, ingkang kula ta'zimi, yang kula hormati Romo Kiai Haji Kanjeng Raden Muhammad Taufik dari Probolinggo. Dengan sangat ditunggu ribuan, puluhan ribu orang ya. Karena kemarin kami sudah umumkan bahwa malam Sabtu kita akan kedatangan tamu agung dari Probolinggo. Beliau adalah Duriah Mbah Sunan Derajat, Said Qasim atau Raden Qasim Mbah Sunan Derajat, Lamongan. Beliau alhamdulillah bisa rawuh bersilaturahmi dengan kita dan dengan semua untuk dalam rangka yang mencintai Nahdlatul Ulama, menyelamatkan NU dari kerusakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dengan merubah sejarah berdirinya NU, dengan merubah makam-makam kuno menjadi versi yang tidak asli. Lalu generasi kita yang akan datang 50 tahun lagi, jika kita tidak bergerak sekarang ini, jelas NU akan runtuh. NU akan runtuh. Beliau adalah ketua MUI juga, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan pencetus Dewan Masjid Indonesia Kota Probolinggo, dan juga anggota sekaligus menggagas Thariqah Syadziliyah. Saya juga pernah ya ikut Thariqah Syadziliyah. Kitab pegangan saya adalah kitab Sirrul Jalil dulu. Setiap hari itu saya wirid hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali dalam 24 jam minimal ya. Kalau ditambah lagi bisa ribuan itu hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan termasuk mursyid Thariqah Syadziliyah. Begitu juga beliau adalah menggagas sekaligus mungkin anggota dari Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo gitu. Alhamdulillah. Padahal Probolinggo juga basis para habib. Beliau adalah seorang yang di usia cukup, ya bukan tua, usia cukup matang seperti sekarang ini, tidak takut lagi. Tidak takut lagi, yang dibela adalah kebenaran. Demi kebenaran, beliau tidak takut lagi untuk datang di studio kita ini. Saya selamat datang, Sugeng Rawuh di studio kita di Surabaya. Dan alhamdulillah, melalui tempat yang sangat sederhana ini, kita mampu untuk menyebar ilmu dan pengetahuan kepada sesama anak bangsa, khususnya umat Islam yang ada, tetap mengembalikan cita-cita leluhur kita, para wali songo dulu, bahwa kita ini hidup sama, tidak ada kata-kata seterata, kita ini setara. Inna akramakum indallahi atqakum, kita gelurakan bersama. Mungkin apa yang dengan semua para pemirsa dan pendengar sekalian lihat di thumbnail live ini ada buku Cahaya dari Nusantara, karya Habib Muhdor Ahmad As-Segaf. Ini fotonya siapa, saya kurang mengenal. Tapi jenengan lebih paham ini fotonya siapa ini. Ya, ini nanti kita akan membahasnya. Harus dimiliki oleh beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar. Wajib dimiliki oleh beliau ketua PBNU kita, Romo Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Harus dimiliki oleh Kang Mas Kiai Haji Fakhrur Razi. Dan semuanya harus memiliki buku ini, supaya nanti kita ini tidak dikatakan sebagai tukang fitnah, tukang pembawa masalah, menyebabkan musibah, tidak. Kalau pasrahkan modal secukupnya kepada Romo Yai Raden Haji Muhammad Taufik untuk menyampaikan sapaan kepada para pemirsa saudara-saudari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'matil iman wal islam wa taufiqihi wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad hilati adri ya Rasulullah. Qala Rasulullah, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Para hadirin, para muslimin, wabil khusus Yai Kanjeng Raden Tumenggung Nur Ihya Hadinegoro. Alhamdulillah yang pada kesempatan yang baik ini saya Al-Fakir Mas Muhammad Taufik
Ya, kebetulan lama terpendam bahwa kepingin silaturahim, berdiskusi di dalam upaya termasuk menyelamatkan Nahdlatul Ulama secara luas masyarakat muslimah di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Maka dari itu saya datang ke Surabaya bersilaturahim dengan YNRI ini dalam upaya mengedukasi masyarakat. Kami tidak ada kebencian kepada kaum muslimin, wabil khusus kepada Habib-Habib. Jadi kami berangkat bukan dari kebencian. Tetapi bagaimana saat ini Habib-Habib ini ya banyak sekali mengeluarkan statement yang rasis, yang ujaran-ujaran kebencian. Dengan semuanya, insya Allah sudah bisa sekarang mengakses dengan mudahnya di YouTube. Karena jejak digital, insya Allah tidak akan pernah hapus. Dan juga di dalam ingatan kita bagaimana mereka juga banyak mendoktrin-doktrin masyarakat sehingga seakan-akan masyarakat itu terbelah. Tapi alhamdulillah masyarakat sekarang ini sudah mulai cerdas, sudah mulai banyak memberikan atensi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan beragama kita ini. Sementara ini mungkin Yai, nanti kita mungkin berdiskusi panjang lebar tentang buku yang panjenengan pegang ini, bagaimana sih sebenarnya sejarah Nahdlatul Ulama ini sebenarnya. Apakah betul di dalam buku Cahaya dari Nusantara ini yang dikarang oleh Habib Mutara Asugab ini betul-betul seperti yang diceritakan, apa hanya karangan-karangan saja yang disampaikan kepada kita bahwa Kiai Irfan, Kiai ini yang diceritakan Habib Lutfi itu benar apa tidak, sesuai dengan data, sesuai dengan fakta. Karena saya pernah mendengar sendiri dulu Kiai As'ad bahkan mengikuti pengajian beliau bahwa beliau termasuk yang diutus oleh Mbah Khalil Bangkalangga, Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi tidak ada restu dari Habib Hasyim bin Umar bin Yahya, tidak ada. Nah inilah yang perlu kita luruskan sehingga Nahdlatul Ulama ini betul-betul siapa yang pada waktu itu, dan kami masih punya bukti susunan pengurus tahun 26 itu masih ada. Saya juga nyimpan. Masih ada sekarang. Kalau memang betul-betul memang dari Habib Hasyim bin Umar bin Yahya ini betul-betul terjadi pada waktu itu, saya yakin ditulis. Karena bagaimanapun orang yang berjasa insya Allah ditulis di Nahdlatul Ulama itu. Tidak dengan cerita-cerita, tidak berdasarkan fakta. Dan leluhur-leluhur kita banyak yang mencatat itu. Kami masih ada manuskrip itu tahun 1590 yang ditulis oleh cucu langsung daripada Raden Qasim. Masih ada. Jadi lihat semua para habib beliau, dengarkan, lihat keturunan Wali Songo tidak putus, tidak hapus, tidak hangus, tidak hilang dari bumi Indonesia Nusantara. 1580-an. 1590 masih ada. Sekarang manuskripnya masih ada. Di Kasepuan juga masih ada. Catatan-catatan di Lontar masih ada. Itu Mas, itu di situ ada di HP kami. Masih contoh manuskripnya sudah saya tentu ada dari kulit kayu. Jadi masih ada sampai sekarang, masih ada. Di Kasepuan itu termasuk ada naskah Pasocen tahun 1200-an Kiai Sekar Tanjung di Bangkalan, masih ada. Bahkan Naat itu menyimpan 2 peti manuskrip. Di Nakoba Ansab Aulia Tisa masih ada 2 peti yang nyambung sampai ke Sunan Dendana kepada Syekh Muhammad Arif bin Raden Qasim atau Sunan Derajat. Jadi masih ada. Jadi masih ada. Mungkin Romo Kiai Haji Hanan Eksan juga harus ya, masih ada. turut mendengarkan dawuh beliau. Okay. Tapi yang saya dengar selama ini ya, yang berjasa mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama itu tidak hanya dari leluhurnya Habib Lutfi bin Yahya saja, ada 5 berikut Habib Hasyim bin Umar bin Yahya. Jadi tanpa ada 5 orang Habib ini, NU tidak akan bisa berdiri. Karena Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari katanya menurut versi Habaib termasuk Habib Bakar dan lain-lain itu. Jadi tanpa 5 orang Habib ini NU tidak bisa berdiri. Menurut jenengan benar atau enggak? Menurut saya tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Tidak sesuai dengan data dan fakta. Tidak sesuai dengan sejarah, fakta, data ataupun DNA. Hanya klaim sepihak saja. Ya. Apalagi kita berbicara DNA, nanti panjang nanti. Ya. Kita pokok dimai dulu gitu. Jadi beliau sebagai generasi yang benar-benar ya lebih matang daripada saya yang baru ini, menyatakan apa adanya tanpa ada unsur kepentingan gitu. Ya. Kalau sudah beliau Raden Kiai Haji Mas Muhammad Taufik ini menyampaikan seperti ini bukan atas nama, menurut saya jenengan bukan orang biasa, tapi orang yang luar biasa, kiprahnya sejak awal di DMI, di LPTNU, di MUI ya, di kegiatan-kegiatan dan organisasi sampai sekarang ini ya, ini termasuk jenengan adalah orang yang luar biasa, tapi tetap ya biasa saja seperti kita membaur dengan masyarakat yang ada, berbeda dengan terah Habaib Alawi, terah Wali Songo
tidak sama seperti Trah Habaib Alawi. Buktinya mana? Ya banyak. Saya kedatangan yai sepuh itu, ya keturunan Kanjeng Nabi yang asli, tetapi tidak menonjolkan diri atau istilahnya omongan itu gede gitu, besar omongannya saja enggak. Termasuk diantaranya yang panjenengan sampaikan, yang ada di dalam buku yang panjenengan hadiahkan mungkin kepada saya tentang leluhurnya. Saya nggak kenal ini. Tolong kenalkan saya, ini siapa? Ini bagi pengagumnya adalah seorang waliullah, wali kutub, waliullah. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda? Saya serahkan kepada panjenengan semua. Kalau menurut panjenengan sebagai anggota dan pencetus Jamiyah Thariqah Nahdiyah, bagaimana ya? Apakah ini benar-benar yang ada di dalam cover buku ini termasuk sah menjadi imam Thariqah Jamiyah Nahdiyah? Menurut panjenengan bagaimana sejarahnya? Kok bisa selama 20 tahun ya menguasai organisasi Thariqah Nahdiyah tersebut? Sejarahnya bagaimana ya menurut? Ya, kalau dibilang saya sebenarnya tidak sah, karena kalau memang betul-betul beliau itu ulama yang menjunjung asas kebenaran, menjunjung NKRI di dalam pidato-pidatonya itu, bagaimana NKRI sudah harga mati, ya tentunya tidak kadzab. Saya pikir di situ sudah kadzab, bohong. Saya pernah sendiri mendengarkan langsung dawuhnya Kiai As'ad itu bahwa beliau diserai tongkat, diserai tasbih, bahkan dikasih uang oleh Kiai Khalil Bangkalan yang sekarang ada di putranya. Pernah ditunjukkan kepada saya melalui Kiai Haji Masrur, atau saya panggilannya sahabat saya Malung, putranya Kiai Sarkowi, Pamekasan. Itu beliau pernah mengajak saya silaturahim kepada Kiai Khalil As'ad, putranya Mbak As'ad. Ditunjukkan ini uang dari Kiai Khalil. Dan bahwa uang apa kayak ringgit itu, ya kayak ringgit itu, kayak ringgit. Ini yang dikasih pada waktu itu Kiai Khalil nyangoni abah saya ke Ireng, ke Mbah Hasyim Asy'ari. Sekarang masih ada uang itu dipegang Kiai Khalil. Jadi ini fakta sejarah yang bisa tidak terbantahkan. Itu bahwa Kiai As'ad lah yang meminta ke Mbah Hasyim Asy'ari atas restu Mbah Khalil Bangkalan. Jadi tidak ada pada waktu itu. Saya yakin beliau orang yang tulus deh. Kiai As'ad itu di dalam menegakkan NKRI ini. Bahkan beliau pesan meskipun PBNU, tetapi kalau tidak benar nggak usah diikuti, jangan diikuti, jangan. Ini Kiai As'ad sendiri tahu, dan sekarang masih ada itu, buktinya ada. Itu. Wahai tretan tibi ing Madura, para santri para kiai, mulai dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb sampai Kepulauan Kangean, sampai Masalembu dan sekitarnya, dan bahkan teman-teman yang ada di Tapal Kuda, Jawa Timur, mulai dari Situbondo, Banyuwangi, Lumajang, Jember, Probolinggo, Pasuruan sampai Malang. Dengarkan ini, beliau ini orang NU tulen asli, Duriyah Wali yang benar-benar ingin menyelamatkan NU. Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar dan kawan-kawan, tolong dengarkan beliau. Bahwa selama ini Tretan TV yang Madura kan paling fanatik ya dalam hal mencintai Habib. Padahal siapa sebenarnya Habib itu? Bukan berarti untuk membenci, menyadarkan mereka. Karena panjenengan selama ini diperalat untuk memusuhi sama saudara panjenengan sendiri. NU ini mau dirubuhkan, dikuasai, dicengkeram. Dirubah sejarahnya, begitu juga leluhurnya orang NU dan tokoh-tokoh NU, diantaranya adalah makam-makam. Sama seperti yang terjadi di kota tua Yerusalem. Semua makam-makam tua Yahudikan, Zioniskan. Sebagai bukti bahwa leluhur Israel Yahudi itu sudah sejak dulu berada di sana. Jika ini terjadi di Indonesia, maka akan menjadi Palestina kedua. Dan panjenengan mau bisa apa? 50 tahun yang akan datang, saya mungkin tidak hidup lagi di dunia. Romo Kiai Haji Raden Mas Muhammad Taufik juga nggak mungkin ya, kita nggak di Sikresa, tapi kan kita ini sudah cukup usia lah. Saya sudah 50, beliau 60 lebih, hampir 70. 50, hampir 58. Hampir 58, hampir 60. Berarti kepala 5 lebih, hampir mendapati kepala 6. Untuk apa? Kalau tidak tulus murni ya menyelamatkan bangsa dan negara. Ini khususnya yang kami cintai organisasi Nahdlatul Ulama. Tanpa harus nantinya beliau diangkat sebagai ketua PBNU, enggak. Beliau sudah lama di Majelis Ulama Indonesia Kota Probolinggo, ya sudah anfa'uhum linnasnya itu sudah mengalahkan, ya apalagi saya itu nggak ada salahnya, nggak ada apa-apa dengan beliau. Nah, beliau benar-benar menyampaikan ini secara tulus, tanpa tendensi, tanpa ingin dipuji, ingin wah atau enggak. Atas dasar kalau menurut ayat ya dalam surat Asy-Syura itu ya, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba, yang selalu dimultitafsirkan oleh kaum Alawi melalui kitab-kitabnya, bahwa Rasulullah itu tidak minta upah kepada kita, tapi minta supaya kita mencintai Habib-Habib. Ini namanya penyelewengan tafsir. Nah, kita ini menyampaikan ini bukan atas dasar supaya dapat uang masuk, saya kaya raya, enggak. Atas dasar kecintaan kami, kecintaan Romo Kiai Haji Mas Muhammad Taufik ini terhadap saudaranya.
Jawa, Madura, Sunda, Batak, semua seluruh Indonesia dan bahkan melebar ke seluruh dunia. Jadi ini termasuk live ngaji yang spektakuler, ya, bombastis, fantastis, paling berani di channel dulunya karena 212 ya, tapi sekarang KRT Nur Yadi Negoro karena kita punya 2 channel ya. Insya Allah nanti hidup semua sebagai corong penyebar kebenaran. Ya. Jadi benar-benar buku ini Cahaya dari Nusantara ini dikarang katanya sendiri oleh Habib Mundur Ahmad Assegaf. Tapi ada kong kali kong pasti ya. Saya bisa meneliti kitab-kitab nasab dan sejarah versi Ba'alawi itu supaya tidak dicurigai oleh eksternal Ba'alawi itu meminta kepada orang lain untuk mengarang kitab untuk memuji klannya, membenarkan silsilah nasabnya. Itu sejak dulu, sejak dulu. Sama seperti kitab Ar-Raudhul Jali yang baru-baru ini kita kupas ya, bahwa kitab Ar-Raudhul Jali itu ada yang mengatakan palsu, ada yang mengatakan atas permintaan dari Habib Mustafa Al-Idrus bin Habib Abdurrahman Al-Idrus kepada Sayyid Murtado Az-Zabidi. Di dalam isi di Ar-Raudhul Jali itu ya, tidak murni karya dari Sayyid Murtado Az-Zabidi alias nyantol, klaim sepihak nyantol ya, sama dengan ini nyantol untuk mengendorse atau memoles Habib Lutfi bin Yahya supaya kelihatan betul aulia Allah tidak ada duanya, istimewa. Bahkan ada channel di YouTube itu yang khusus membahas, mengulas, menampilkan karomah-karomahnya Habib Lutfi bin Yahya. Bisa sampai terbang mana ya, sampai berjalan di atas air ya, sampai padahal yang nggak sesuai dengan fakta. Ini namanya moles ya, moles. Sama dengan misalkan orang yang biasa dipoles supaya kelihatan luar biasa, super, di branding lah, di branding, di framing. Jadi karena termasuk di sini ini bagaimana Habib Lutfi itu merenovasi makam-makam leluhur kita ada di dalam buku ini. Sudah saya baca semua. Saya tak baca ya, halaman 165 ya, 64 gitu. Ya. Buktinya kalau jangan nggak percaya, Habib Lutfi dan kawan-kawan itu sudah mau merubah sejarah NU. Bukan mau ya, sudah masuk kok menginfiltrasi NU. Dengarkan ini. Saya cari kitab ini, buku ini ulama ya, Sejarah tersembunyi. Pertama ya kita tersembunyi dulu. Tersembunyi ditulis. Sejarah tersembunyi berdirinya NU. Nah, ini ada cerita ketika ada yang sowan Kiai Irfan mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Kiai Irfan. Maulana Habib Lutfi bin Yahya terkejut seraya bertanya, "Siapa guru jenengan, Romo Yai?" Maka Kiai Irfan langsung menjawabnya dengan suara agak keras, "Guru saya Habib Hashim bin Umar bin Yahya." Lalu Habib Lutfi bin Yahya ingin menjawab, tetapi hatinya menolak dan membatin merendah. "Saya mau mengaku bahwa saya ini adalah cucunya, tapi saya masih seperti ini." Artinya belum dapat menirunya. Sama ini kan, itu aneh. Bahasa Jawa kayak itu aneh. Sama seperti Habib, saya nggak dianggap tutupan di Nabi, apa-apa. Itu ya pura-pura. Jangan pura-pura. Pura-pura. Tetapi hatinya menolak dan membatin merendah. "Saya mau mengaku bahwa saya ini adalah cucunya, tetapi saya masih seperti ini." Artinya, belum dapat menirunya menjadi sebaik dan sehebat beliau. Mbahnya Habib Lutfi bin Yahya, kakeknya. Mau mengingkari atau berbohong, tapi kenyataannya adalah memang benar saya adalah cucu dari Habib Hashim bin Umar bin Yahya. Akhirnya, Romo Kiai Abdul Azim dan Romo Kiai Abdul Fatah lah yang menjawabnya dengan suara agak keras, "Lah, beliau itu memang cucunya." Begitu mendengar jawaban keduanya, Kiai Irfan langsung terkejut lalu buru-buru merangkul dan menciumi Maulana Habib Lutfi sembari menangis karena begitu gembiranya. Kemudian Kiai Irfan langsung berkata kepada Maulana Habib Lutfi bin Yahya, "Ya Habib, selagi saya masih hidup, saya mau bercerita, mau ditulis agar cerita tersebut tidak hilang dan terus menjadi pelajaran." Maulana Habib Lutfi bin Yahya pun menganggukkan kepalanya sambil bertanya penuh senyum bahagia. "Cerita apa, Kiai?" Kiai Irfan lalu mulai bercerita, "Begini Habib, saat Kadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari hendak mendirikan sebuah organisasi atau jamiah, beliau sempat bingung." dengarkan. Saya membaca apa adanya. "Beliau sempat bingung untuk memberinya nama. Apakah itu Nahdlatul Tujar atau Nahdlatul yang lainnya? Setelah melakukan istikharah, maka Mbah Kiai Hasyim Asy'ari langsung pergi ke Madura untuk menemui gurunya Mbah Kiai Khalil Bangkalan guna untuk menanyakan hal itu. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari juga pergi ke Mekah untuk beristikharah di Masjidil Haram. Kemudian Kiai Hasyim juga menjumpai Syekh Mahfud At-Turmusi, Termas Pacitan, dan Syekh Ahmad Nahrawi dan ulama Jawa yang keilmuannya sangat luas dan mendalam. Diceritakan pada masa itu bila ada seorang ulama yang menulis atau menyusun sebuah karya atau buku, tidak akan berani untuk mencetaknya sebelum dikoreksi dan ditaskhih terlebih dahulu oleh Kiai Ahmad Nahrawi. Syekh Mahfud dan Syekh Ahmad Nahrawi mengatakan kepada Kadratul Syekh Hasyim Asy'ari, "Engkau pulang saja. Dan ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa NU akan berdiri jika mendapatkan restu dua orang Habib, yaitu Habib Hashim bin Umar bin Yahya, kakeknya Habib Lutfi bin Yahya, dan Kiai Ahmad Khalil Bangkalan Madura." Percaya kalau ini saya. Kalau Mbah Khalil Bangkalan saya percaya. Tapi kalau yang ini nggak ada sejarahnya. Habib Hashim bin Umar bin Yahya Pekalongan dan Kiai Ahmad Khalil Bangkalan Madura. Setelah menoleh jawaban yang menggembirakan tersebut, Hadratus Syekh Haji Asy'ari pun segera bergegas untuk pamit pulang ke Indonesia. Tak lama berselang, Hadratus Syekh bersama Kiai Asnawi Kudus, Kiai Yasin dan beberapa kiai lain berangkat menuju ke Pekalongan untuk bersilaturahmi dengan Kiai Muhammad Amir Simbang. Kemudian dengan diantar oleh Kiai Irfan, mereka bersama-sama menuju kediaman Habib Hashim bin Umar bin Yahya. Ini mau merubah sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Nanti lama-lama dia milik mereka. Rabithah Alawiyah ditinggalkan mereka karena
paling banyak pengikutnya adalah Nahdlatul Ulama. Ini namanya menguasai. Kurang apanya coba? Sudah dikuasai, diakui bahwa leluhurnya lah yang berjasa mendirikan Nahdlatul Ulama. Habib Hashim bin Umar bin Yahya. Ini harus diluruskan. Tidak hanya masalah tulisan sejarah dalam buku Cahaya dari Nusantara saja ini, tapi ada tesis S2 pasca sarjana yang ditulis oleh Siti Fatimah yang merubah sejarah makam-makam, khususnya makam KRT Sumodiningrat yang ada di jajaran Bantul, Yogyakarta. Dikloning menjadi KRT Sumodiningrat Syekh Kramat Jati katanya, yang ada di Lampir Kidul, Semarang. Ini bukti. Ini tidak merupakan fitnah ya. Jadi nanti suatu saat buku ini akan menjadi saksi dan bukti di pengadilan seandainya ada gugatan. Ini yang ditakuti ya oleh para Habib Alawi khususnya dari kalangan dalam. Termasuk diantaranya adalah Habib Muhdor Ahmad As-Segaf. Apakah benar ini atau hanya untuk tameng saja? Ini kita patut curiga. Dan ini waktu tahun 2022 yang lalu, pihak dari Les Bumi, dari lembaga Pusat Nahdlatul Ulama itu pernah bedah buku ini dan mempercayai apa yang ada, isinya ada yang ada di dalam buku ini. Bahwa benar memang Habib Hashim bin Umar bin Yahya, akhirnya Habib Lutfi bin Yahya itu berjasa. Tanpa ada restu dari beliau nggak mungkin NU bisa berdiri. Ditambah lagi 4 orang Habib, diantara dari Situbondo ya. Situbondo ada yang dari Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik juga. Jadi tidak hanya ini saja. Tapi ini kan karena berhubungan dengan Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan ya, beliau yang mesti mengagumkan leluhurnya. Jadi ini pesan panjenengan kepada Habib Lutfi bagaimana ya? Kalau saya kan masih muda, jangan nasihati ya ini. Sebagai sama-sama orang tua, kalau memang menyintai Nahdlatul Ulama dan NKRI, ya berhentilah menjadi seorang yang kandap, menjadi orang yang pendusta. Kalau memang ulama, sementara mulai zaman dulu nggak ada orang-orang yang ditinggikan di atas kebohongan-kebohongan itu. Saya jadi teringat ada buku 100 tokoh di dunia. 100 tokoh di dunia itu ditulis hasil penelitiannya Dr. Michael Hahart. Kalau tidak keliru Michael Hahart namanya. Jadi saya pernah baca itu. Suatu ketika Michael Hahart ini ditanya, kenapa seorang profesor dokter seperti panjenengan ini kok meletakkan Muhammad di peringkat pertama? Maka jawabannya Michael Hahart ini seorang peneliti dari Inggris ini, kalau tidak keliru, kalau Islam ini akan menyebar nanti ke seluruh dunia karena apa yang dibangun oleh Sayyidina Muhammad SAW ini di atas kebenaran, bukan kebohongan. Itu pesan daripada Dr. Michael Hahart. Jadi disinilah pentingnya bahwa sejarah ini ataupun data ini jangan dibangun dengan narasi-narasi kebohongan untuk memperdalam, memframingkan, menterkenalkan, mensohorkan daripada klannya. Kita tahulah sejarah. Saya sudah pernah menemui bagaimana duriannya Pangeran Diponegoro pada waktu itu di Makassar kalau tidak keliru, namanya Raden Hanzah. Saya pernah ketemu di sana ditanyakan. Jadi itu membawa Belanda untuk membackup dan merusak ulama-ulama Nusantara itu tahun 1835 itu didatangkan 1840 didatangkan orang-orang Yaman itu. Didatangkan. Jadi Habib-habib itu tahun 1835 yang masif sampai ke belakang. Nah, sedangkan nenek moyang kita itu 1200 sudah ada di Nusantara. Jadi saya pernah meneliti dulu di Mojokerto, situs-situs daripada Gajah Mada itu ternyata Gats Ahmada. Jadi Gats ini bahasa Sanskerta artinya patih atau panglima. Gats Ahmada pengikutnya Muhammad. Cuma sejarah ini sudah dirusak oleh Belanda. Jadi Gats Ahmada itu pemeluk agama Islam dan kesaksian Pangeran Cokrowibowo, salah satu guru saya dari Kesultanan Ngayuk Jakarta Hadiningrat. Pangeran Cokrowibowo ini bercerita bahwa tahun 1835 ini masif untuk memerangi daripada ulama-ulama Nusantara. Dianggaplah mufti pada waktu itu, mufti di Batavia adalah Utsman bin Yahya. Jadi tahun 1800 dan ini masih ada catatan-catatan tua tahun 1200-an masih ada, 1500-an masih ada. Cuma memang disembunyikan pada waktu itu oleh keluarga Wali Songo. Bagaimana Islam ini menjadi rahmatan lil alamin di bumi Nusantara. Makanya saya katakan bahwa yang memerdekakan negeri kita ini keluarga Wali Songo, bukan Ba'alawi. Bukan Ba'alawi. Tanpa Ba'alawi. Nah ini Pulau Jawa malah jago orang situ Bondo itu katanya militari Pulau Jawa. Pulau Jawa nggak ada itu dulu saya Subakir. Yang Bapak itu saya Subakir, makamnya ada di dekat penataran sana. Pasujutannya sekarang masih ada saya Subakir itu. Nah, iya, patilasnya masih ada. Patilasannya itu ada di Keraton Demak. Di dalamnya Pangeran Surya Alam masih ada di situ patilasannya saya Subakir. Syekh Kramat Jati juga di situ makamnya. Tapi Syekh Kramat Jati kok di Lampir Kidul Semarang? Nah itu jadi cuma ya inilah memang ya kroningan atau sering mengaku-ngaku. Bahkan di Probolinggo juga ada. Dulu makamnya dia sekarang menjadi Habib. Ada masih sekarang. Buktinya ada.
Habib Yusuf yang di Sumeneb. Betul Kiai. Saya sudah pernah ke sana. Saya tahun 84 kuliah di IAIN Pamekasan. Pamekasan. Di Pamekasan. Saya lama di Pamekasan. Wah, alhamdulillah saya juga sering sana dengarkan wae cerita di piring betul. Beliau aja Jawa Barat. Saya ini lebih hampir 7 sampai 8 tahun di Pamekasan. Pamekasan. Saya sudah pernah ke Saya Yusuf. Dulu namanya Saya Yusuf. Saya Yusuf jadi Habib. Saya Yusuf Lango. Alang nggih. Saya pernah ke sana. Sekarang sudah menjadi Habib. Saya lihat sendiri. Nanti mungkin Habib Yusuf Talango bin Yahya nanti saudara. Termasuk Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani sekarang menjadi Habib. Iya. Kalau dapat saya punya buktinya, saya dekat rumahnya. Covernya. Saya fotonya itu. Iya, saya ini ngampu 33 pesantren sekarang. Iya. Ngampu 33 pesantren di Kota Probolinggo. Durian Wali Songo pun banyak dikatipkan ya. Iya. Al-Qadiri, Al-Asyaibani, Al-Hasani, Al-Idrisi itu banyak yang bahasa Ibani. Iya. Nah, saya Sulaiman Jagung, Iya. Ali Akbar, Said Ali Akbar, Said Al-Azhar Desmo. Iya. Nah ini pembelokan sejarah ini harus kita luruskan. Jadi leluhur Nusantara itu Wali Songo yang pada waktu diotaki oleh Kanjeng Sunan Ampel atau Ratib Ahmad cikal bakal dari termasuk Mataram Islam, Mangkunagaran, Yogyakarta, Diningrat, dan keraton-keraton di Nusantara ini otaknya Mbak Ampel. Dan Mbak Ampel bukan. Ibrahim Samarkand disamarkan sudah jelas Uzbek. Kuncinya di situ. As-Samarkandi itu Uzbek bukan Hadromi. Bukan Hadromi. Tapi masif ya di setiap buku sejarah ya berdasarkan Tombiers dan Vandenberg itu berdasarkan para orientalis ya yang merubah ya kerjasama lah mereka dengan penjajah ya sama saja. Jadi itu catatan-catatan di manuskrip tua itu termasuk di Kasepuhan Derajat itu sama dengan tes DNA SMP-nya itu tidak melewati dari Yaman, tidak ada melewati Uzbek, Afghanistan sampai ke Java, sampai kepada Patani itu Thailand, sampai ke Laut Filipina, dataran tempatnya Nur Miswari itu. Nah itu sampai ke tanah Jawa. Disinilah banyak ya seperti di Tuban itu Durian Wali Songo banyak, di Tuban di Lamongan banyak, sampai ke Blitar, ke Sesubakir. Bagaimana perimbangan-perimbangan itu para wali-wali itu menyebar ke Nusantara itu. Jadi kerajaan-kerajaan di Nusantara itu yang membedani, yang menjadi imamnya pada waktu itu kan Sunan Ampel, Raden Rahmat. Nah moro-moro ada Habib sekarang ini menjadi Raden, ya aneh bin ajaib itu. Itu sulitnya ya, saya itu sulit dan berat untuk menyadarkan kiai sepuh yang nggak melek sejarah. Katanya ya Habib itu lebih tinggi derajatnya daripada Wali Songo, daripada Kiai. Karena ini durian Nabi, cucu Nabi, darah Nabi. Kita harus manut apa jari ini, apa kata Habib. Apalagi Habib Lutfi bin Yahya ini cucu Nabi. Berarti nggak boleh kita berani. Nah ada ceritanya itu cucu Rasulullah itu namanya Habib, tidak ada. Mulai zaman dulu ya Sayyid dengan Syarif. Itu tidak ada ya Sayyid. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ana Sayyidi waladi Adam. Saya ini Sayyidnya, jelas tuntunannya ada. Tidak ada Ratu. Jadi sejarahnya di sana memang Yaman itu kan negara komunis. Negara komunis di Yaman itu. Jadi kita sudah fair keluarga Wali Songo ada 150 Durian yang sudah tes DNA di 7 lembaga. Ya, yang saya malah dikirim ke Houston. Dikirim ke Houston, Texas, Amerika. Jelas itu. Haplogrupnya jelas keluarga Nusantara. Benarkan. Itu kalau ada J1 ya J2. Makanya kita punya budaya, kita ini leluhur kita kadang-kadang membawa pusakanya namanya keris. Itu asal dari kata Quraisy. Jadi Quraisy, Bani Hasyim dan disebut di dalam Al-Quran ila fi Quraisyin. Jadi klan yang tinggi itu bukan Habib, ya klan yang paling tinggi ya Quraisy. Nah ini Quran. Kabilah yang namanya Quraisy, bukan kabilah selain itu disebut di dalam Allah. Kabilah itu. Nah, Habib itu bukan Quraisy, bukan Arab. Bukan Arab. Itu. Tapi ngaku kan itu. Makanya susah juga kalau bahasanya KRT Fakih Wiradiningrat itu kalau ditanya, "Kamu betul mobil apa?" Inovandi surat-surati. Lalu di BPKB orang anak bulan. Katanya Mas Fakih itu. Tapi bukan Fakih Mukodam, bukan. Fakih Wiradiningrat karena ini orang keturunan Prabu Sultan Hamengkubuwono. Untuk saya banyak berguru pada beliau tentang bagaimana cara mengetahui hasil tes DNA. Ya, Mas Fakih itu juga dari pihak perempuan masih keluarga derajat juga. Itu Mas Fakih itu. Jadi kemarin dia ketemu. Makanya sebenarnya kalau mau adu data, mau adu manuskrip, ya DNA. Kenapa? Kita semua sudah DNA, ya tidak ada masalah sebenarnya kalau mau jujur. Itu saja penting. Makanya semuanya harus dilandasi kecintaan kita, kejujuran kepada agama ini, sehingga agama ini menjadi rahmatan lil alamin. Saya kecil dulu yang ngajinya kepada ulama-ulama Nusantara ya tidak ada gegeran, ya biasa-biasa. Toleransinya itu sangat tinggi ya. Jadi kalau sekarang ini gegeran ya karena dipicu memang kayak begitu. Bayangkan Pulau Jawa milik Tarim katanya. Kalau itu berzina boleh, mabuk boleh, ini boleh, tak apa-apa. Itu nanti bisa dipadamkan neraka. Yang punya surga itu kakek saya. Iya, nah ini kan saya buat apa saja nggak pembodohan kepada umat. Kalau Fatimah saja mencuri sapu tangannya, lah memang kayak begini gimana? Lo ngajinya di mana kalau ajaran kayak begini? Rusak. Itu rusak itu. Nah bagaimana kita yang ditanamkan kalau istilahnya Gus Muwaffiq itu? Ya Wali Songo yang nanam kok mau dirusak-rusak. Ya sudah dirikan majelis, ditapuk, generalnya apa, kita hidup rukun. Ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah sebenarnya. Itu. Makanya kita
sebenarnya ya tidak benci. Di kota Probolinggo wali kotanya Habib, tidak ada masalah. Iya. Tidak ada masalah. Ya, kita bukan rasis, sekali lagi jangan tuduh kami ini rasis. Tidak ada masalah. Kalau baik ya tetap kita dukung orangnya kalau baik. Kalau merusak-merusak ya kita nggak senang, kita ingatkan kepada masyarakat. Kalau baik itu tetap kita dukung. Mau kita ini programnya amar ma'ruf nahi munkar. Pada siapa saja. Kepada siapa saja. Dan kita mulai dulu menjunjung akhlak. Iya. Mulai zaman dulu. Nah, terus kalau menjaga akhlak terus menjunjung kakinya ini kan salah tuh. Ajaran yang mana Kanjeng Nabi itu? Beliau itu ya juga tidak pernah dicium kakinya oleh sahabatnya. Mikrot ya 1 kali, tidak ada 70 kali mikrot. Tidak ada. Ajaran dari mana? Ya mungkin ya ajaran dari doktrinnya. Guys, yang perlu kita selamatkan guys, selain Habibnya ini muhibinnya ya ini. Muhibinnya itu kalau bisa guys, kalau masih mempertahankan doktrin-doktrin khurafat, pembodohan seperti ini, lebih baik tinggalkan saja ya guys. Majelis-majelis mereka, pesantren-pesantren mereka, karena jika diteruskan nanti generasi-generasi kita akan rusak semua. Saya membuktikan sendiri. Lulusan dari binaan mereka para Habib itu berani dia itu sepele, dia itu siapa? Saya guru saya cucu Rasulullah. Dia itu. Jadi jenengan ngomong 10 kali, kalau Habibnya ngomong 1 kali, bisa 1 kali aja. Nah, ini terjadi, saya membuktikan sendiri survei itu. Nah, ini kan bahaya. Ya, Bahaya. Apalagi kasus-kasus yang terjadi ya, bukan kita mendiskreditkan habaib ya, termasuk diantaranya ketika ada selawatan-selawatan anak-anak putri kita ikut-ikutan, terus akhirnya kecantol, kesengsem, akhirnya jadi kayak kasus yang ada di Lumajang kemarin yang saya percayai. Ya. Termasuk di Sidoarjo, Pagerwojo, Muduran itu juga begitu. Mohon maaf ya, kemarin Candipuro, bukan Candiroto. Saya itu ingat Lumajang itu Jatiroto sama Candipuro. Jadi kadang-kadang Candiroto, Candipuro Lumajang yang pesantren Habib Merah itu. Jadi berbahaya. Ini penjajahan dengan berkedua agama. ya betul. Jadi kalau kita meruntut sejarah memang persis. Pola-polanya Belanda itu kan memang satu adu domba. Yang kedua, bagaimana mengecilkan peran ulama Nusantara itu dengan doktrin-doktrinnya, sehingga ulama-ulama itu zaman dulu sudah diadu domba. Nah, sekarang ini puncaknya itu, dan itu diwarisi. Termasuk doktrin yang paling berbahaya itu 70 kiai itu lebih utama 1 orang Habib yang bodoh. Nah, itu ajaran dari mana kan tidak ada. Saya leluhur saya itu ada yang begini ya, saya cerita sedikit. Di antaranya adalah pas pada zaman setelah Indonesia merdeka, kedatangan Nica dan sekutunya, di antaranya juga Gurkha, itu kiai-kiai pejuang kita dicari-cari oleh Belanda. Terus ya bekerja sama dengan Habib. Nah, Habib itu dan kiai-kiai kita kan setelah bergerilya kembali ke desa, setelah 1947 kembali ke desa masing-masing, itu dicari sama Belanda. Nah, mata-matanya siapa ya Habib ini? Tapi Habib ini nyamar seorang ulama. Ya bagus, baik gitu. Jadi, malam hari ini saya mau minum ke rumahnya Yai. Oh, jenengan nggak punya perasaan sudon, kalau khusus sudon, ini orang baik, orang soleh ya. Monggo Habib. Betul. Saya Habib, jenengan Yai, saya nginep rumah jenengan gitu, di desa pelosok itu. Padahal saya itu mata-mata. Kepingin mencari jenengan di mana posisinya. Lalu, pas jenengan tertidur, mau sholat subuh, saya di kamar sendiri, saya belum ada HP dulu. Dulu belum ada HP kan, belum ada. Tapi Pelik Sandi itu kan punya kode nih. Ternyata yang datang sebelum subuh itu tentara Belanda bersama dengan Habib-Habib itu memberondong sampai mau sholat subuh. Mati. Saya lari, selamat saya, mata-mata. Bukan saya yang membunuh jenengan, tapi saya informan bagi mereka. Dan ini terjadi di mana-mana ya. Nggak ada yang berani membantahnya. Saya punya buktinya. Saya punya buktinya bahwa Belanda bersama kapiten-kapitennya dulu sejak sebelum kedatangan Jepang sampai setelah Jepang hengkang, lalu datang lagi Nica Belanda yang kedua, itu sama saja kerjasama dengan Belanda. Makanya memang sejarah mencatat pada waktu itu juga betul Pak Karno memang mau memulangkan. Kalau tidak karena jasanya Kiai Wahab dan ulama-ulama NU pada waktu itu sudah dipulangkan oleh Bung Karno. Bung Karno di dalam sejarahnya itu mutus Jenderal Ahmad Yani, makanya Jenderal Ahmad Yani dihabisi. Ini dihabisi jenderal itu. Ya untunglah Pak Harto dengan tegas menghapus PKI itu. Nah, ketuanya itu dari mana? Musuh itu bawa marganya apa? Nah, ini itu diseliwerno ya. Kita alam ya tidak mau mengakui gara-gara huruf T dan huruf B antara Hamas Aidid dengan huruf Qalqalah Aidid itu gak sama. Berarti Ahmad Aidid itu bukan Alawi. Masa ada orang Madura, Jawa, Sunda, Batak, Melayu nama masih ada itu Pak di Belitung kalau tidak keliru. Seluruhnya ada di Belitung sana. Keluarga-keluarganya masih ada dan itu baik semua. Kalau buruk nggak mau mengakui ya. Tapi kalau baik diakui. Tapi itu semua diningrat. Habaib. Pangeran di Ponorogo habaib. Lalu cuma bener. Jenengan nanti kalau kita nggak berjuang mulai dari sekarang, jenengan Kanjeng Haji Raden Muhammad Taufik Al-Hajj, kalau kita nggak berjuang mulai sekarang, jenengan meninggal dunia. Habib Muhammad Taufik Al-Hajj Asgaf. Kalau nggak percaya coba. Ya buktinya Habib Yusuf Talangu. Dulunya Syekh. Sekarang jadi Habib. Akhirnya kadang belum ada harganya. Habib Yusuf Talangu Al-Hadur. Al-Hadir atau Al-Muhdar. Tidak juga. Karena kita diam. Contoh yang paling nggak bisa diingkari seluruh rakyat sedunia ini apa? Di ring satu makam
Maulana Ibrahim Sunan Bonang. Saya itu kadang-kadang kesana itu nangis nih. Ya Allah, Ya, di sekelilingnya itu karena ketua yayasannya katanya sudah dari mereka, Nah, itu. itu. Bahkan tanah perdikan punya nampel itu Sampai ya, 15 hektar. Dulu nggak 15 ya, 20 sebenarnya dulu. Cuma perkiraan 15, tapi dulunya Ya. 20. saya informasi dari Yai Munawir itu ya sekitar 14-an. Oke. Yai Munawir. Jadi mungkin kepotong yang masjidnya, makamnya dulunya itu luas, tapi sekarang kita tergusur dari sana semua. Nah, itulah. Jadi tanah perdikan itu ya begitu. Ya karena memang para KBI Alawi dari Kandromi itu mendukung Wilhelmi. Nah, ya setiap tahunnya Iya. mengeluh-ngeluhkan, wah ya akhirnya ya dikasih tempat. Iya. Padahal itu tanah Jadi tampilan. jejak digital nggak bisa dihapus karena memang sekarang di perpustakaan Leiden saja sudah jebol. Oke. Jadi data-data juga banyak di sana. Nah, tapi kita juga masih menyimpan manuskrip-manuskrip tua, manuskrip-manuskrip kuno. Jadi masih menyimpan kita. Itulah alhamdulillah bisa dapat informasi kayak kita yang orisinil dari manuskrip itu. Oke, alhamdulillah. Karena memang kalau dulu itu katanya ayah saya kalau ngaku ya dibunuh, ya dibunuh. Pengikut Pangeran Diponegoro yang dari Jawa Tengah itu larinya ke Jawa Timur, Ya. menyembunyikan diri dan merubah namanya. Merubah. Ya. Rono Wijoyo yang itu asli bapak tirinya Habib Musa Al-Munawar itu mengubah namanya menjadi Kiai Haji Hasan Muhyi. Termasuk pendiri pesantren-pesantren yang saya teliti dari Mataraman, Blitar, Tulungagung, Trenggalek itu kiai-kiai pengikut Pangeran Diponegoro. Ya betul. Jawa. Ya termasuk di Blitar itu dari istri saya itu banyak yang dari Bonang ya. Oke. Banyak dari yang Bonang. Jadi seperti Yai Halim itu, Kuslupi itu, Yai Mas Mansur apa itu rata-rata di sana banyak dari duriannya Bonang. Oke. Yang sembunyi-sembunyi mendirikan pesantren, yayasan yatim piatu itu banyak. Jadi banyak yang nyambung. Ya alhamdulillah memang ada hikmahnya juga. Akhirnya kita ketemu dengan saudara-saudara kita yang di Banten, kita di Jawa Tengah ketemu, kemarin di Salatiga juga ketemu dan ya alhamdulillah itu hikmahnya juga. Mumpung pisah, ya, akhirnya ketemu lagi. ketemu lagi dengan saudara-saudara kita. Apalagi memang termasuk dinaan itu mencari saudara, Oke. mencari tulang-tulang yang berserakan sehingga kita ketemu. Nah, ini juga berkahnya sehingga Duria-Duria Wali Songo itu yang menyebar di seantero NKRI itu bisa nyambung lagi silaturahim dan saling menguatkan. Nah, ini saling menguatkan. Oke. Jadi kembali ke bahasan awal bedah buku Cahaya dari Nusantara Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Tolong diingat dan titeni omongan saya. Ini beliau Habib Lutfi bin Yahya masih hidup. Dipuji seperti sedemikian rupa. Dipoles terus dipupuri diwedai lah gambarnya. Masuk studio poles tubuh operasi plastik lah. Nanti kalau beliau meninggal dunia, titeni saya, lebih akan diagungkan lagi, akan muncul cerita-cerita karomah, wah, malah Superman, Ultraman, Spiderman, pasti. Kok masih hidup dan dipuja-puji kayak begini? Beda dengan Kiai, saya memuji beliau sekedarnya memang. Ya karena memang faktanya begitu. Saya nggak mengada-ada, tapi apa adanya. Beda antara Kiai tokoh NU dari Duria Wali Songo dengan dari kalangan Habib Ba'ala, beda. Cara memujinya itu beda. Dan cara saling menghormatinya juga beda. Inilah yang harus diketahui bersama oleh Nahdliyin, baik dari kultur ataupun struktur. Semua harus tahu. Khususnya Tretan Libi yang Madura. Istri saya Madura ya. Saya punya keluarga di Madura banyak. Keluarga-keluarga saya di sana banyak. Jadi, wahai Tretan Libi yang Madura, tidak usah dengan terlalu fanatik buta terhadap Habib-Habib pujaan sampean semua itu. Jadi, hormati, oke, kita saling menghormati. Hormati Habib, kita tidak memusuhi mereka. Tapi yang tingkah polanya para Habib yang keliru harus kita luruskan. Kalau mereka menebar kebencian harus kita lawan dengan cara yang bijaksana, maksudnya. Termasuk berita terbaru yaitu Habib Mudor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid yang ngomong, sudah saya cover, sudah saya counter tadi, nantang semua kitabnya, sudah saya bedah dengan kitab ini. Akhirnya apa? Ya itulah kebiasaan mereka, menggunakan energi suara untuk menggendam para pengikutnya, sehingga santrinya itu nggak sadarkan diri, kayak itu masuk sugesti. Inilah berbahaya untuk generasi kita Nahdlatul Ulama, khususnya kalau Muhammadiyah nggak pengaruh, Al-Irsyad itu diam saja. Nah inilah bukti bahwa NU sudah dirusak sejarahnya oleh kalangan habaib. Tidak hanya merusak sejarah makam Nusantara, tetapi juga melalui buku seperti ini, dan sudah ada tesis S2-nya Siti Fatimah, ya, lulusan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Secara legitimasi akademik sudah berhasil. Cuma kalau kita diam, wah mulus mereka jalannya. Hancur kita sudah, NU hancur, nggak bisa diselamatkan lagi. Lihat petinggi struktur mulai dari Mustasyar, Suriah, dan PBNU, PW, PC, NWC, Ranting, dan Anda punya semua, Banser, Ansor, IPNU, IPPNU, LTPNU, begitu juga Les Bumi, dan lain-lain. Monggo. Ini buku yang sangat bermutu. Untuk dipelajari, bukan untuk ditaati. Tapi diketahui bahwa memang benar ada sisipan-selipan bahwa Habib Hashim bin Umar bin Yahya itulah yang berjasa. Di antara 4 Habib lainnya alias 5, kalau tidak ada kelima Habib ini, maka NU tidak akan bisa berdiri. Peran Kiai Haji Mbah Khalil Bangkalan, peran Kiai Haji Asad Syamsul Arifin Situbondo hilang. Karena itu hanya suruhan saja. Yang doro adalah Habib Limo ini tadi. Nah inilah bahayanya
kalau kita tidak meluruskan sejarah kita. Saya simpan buku ini sebagai bukti, sebagai saksi yang harus diketahui semuanya. Untuk pesan terakhir panjenengan Yai kepada kami ya, nasihati kami dan juga para pemirsa dan pendengar semua. Monggo bersama-sama untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, meluruskan sejarah leluhur kita, meluruskan ajaran yang telah diberikan oleh baginda Rasulullah SAW melalui Al-Quran, melalui Al-Hadis, dan anak-anak kita selamatkan dari pengaruh-pengaruh yang negatif dari ajaran-ajarannya, dari doktrin-doktrinnya, dari kurafat-kurafatnya, sehingga kita bersama-sama mengaji kepada ulama Nusantara, kembali kepada jati diri bangsa, bagaimana bangsa ini didirikan oleh Wali Songo dan duriah-duriahnya. Mungkin ini Kiai yang bisa kami sampaikan. Moga-moga ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Matur suwun Romo Kiai Haji Raden Mas Muhammad Taufik Duriah Mbah Sunan Derajat bin Mbah Sunan Ali Rahmat Mbah Sunan Ampel Surabaya yang berkenan rawuh ke tempat kita ini. Semoga langkah panjenengan Yai dari Probolinggo ke Surabaya setiap jengkalnya dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang tiada sejak sekarang sampai di akhirat nantinya, dan berkahnya kembali kepada duriah panjenengan, sholih dan sholihah, duriatan thayyibah, dengan dikasih anugerah oleh Allah umur panjang dan sehat. Jangan hanya umur panjang tapi loro, enggak. Umur panjang dan sehat. Dengan memiliki amalan torekoh sendiri, insya Allah bisa umur panjang dan berkah, berkualitas menikmati hidup ini. Demikian pertemuan kita pada sore hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum hadas sabil ihdinas siratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia videonya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Dan beliau-beliau juga sudah menyampaikan pesan-pesan untuk kita para penyimak video beliau. Jadi langsung aku akhiri saja. Petunjuk tidak bisa dicapai kecuali dengan pengetahuan, dan arah tujuan yang benar tidak bisa dituju kecuali dengan kesabaran. Ibnu Taimiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.